Baik, terima kasih Mbak Putri, moderator, Bapak Ibu peserta pelatihan hygiene sanitasi angkatan yang kelima ya. Peserta dimohon untuk membuka kamera. Bentar. Agak lemot ini. Bentar ya. Agak lemot nih. Video di sini sudah hidup terlihat. Halo? Halo? Ya, monggo Pak, dilanjut Pak. Iya sudah Lanjut Pak. ya? Udah kelihatan ya? Ya, monggo lanjut. Iya ada. Lanjut ya. Oke. Saya zoom biar agak besar di gambarnya nih. Nah. Ya, judulnya pencucian peralatan pengolahan makanan. Nah, ini pasti sudah sangat familiar sekali buat Bapak Ibu yang bekerja sebagai penjamah makanan. Ya. Di sini kita lihat pengertian dari mencuci apa sih? Ternyata ada dua pengertian, yaitu secara awam pada umumnya masyarakat awam, dan ada lagi yang secara hygiene sanitasi. Pengertian secara awam yaitu relatif tidak sama ukuran bagi setiap orang, waktu, tempat, dan keadaan. Jadi berbeda-beda lah pengertian mencuci peralatan makanan menjadi bersih. Bagi pedagang kaki lima, mencuci bahan makanan, peralatan makanan dengan satu ember ditambah daun, mereka menganggap sudah bersih ya. Ya. Tapi bagi orang lain belum tentu. Nah, itu yang disebut pengertian secara awam. Sedangkan pengertian secara hygiene sanitasi, ini yang disebut pengertian yang memenuhi persyaratan bersih yang telah diakui berdasarkan persyaratan hygiene sanitasi.
Artinya di sini higienis itu bersifat universal. Jadi berlaku setiap orang, berlaku setiap waktu, termasuk tempat maupun keadaannya. Ada ukuran standar dari setiap orang akan melihat sama. Jadi misalkan dicuci di restoran A, di rumah makan B, di hotel, di termasuk pedagang kaki lima harus melihat yang sama ukuran standarnya. Kemudian bersih secara visual dan ukurannya standar. Nah, yang paling penting di sini total angka kuman itu maksimal 100 kuman per sentimeter persegi dari permukaan alat. Contohnya piring, sendok, gelas, dan sebagainya. Untuk angka kuman ya. Sedangkan untuk angka E. coli dari permukaan alat yang sudah dicuci minimal harus 0 per sentimeter persegi. Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan higien sanitasi, dalam prinsip pencucian itu ada tiga prinsip yang paling penting. Satu, yang pasti tersedianya sarana pencucian, kan? Ada sarananya ya. Kedua, tekniknya, teknik pencucian. Dan yang ketiga, mengetahui dan mengerti maksud dari pencucian. Jadi 3 prinsip ini yang Bapak Ibu harus dipegang dengan teguh ya, agar pencucian yang kita lakukan sehari-hari mencapai hasil bersih menurut higien sanitasi yang sebagaimana tersebut di atas. Sekarang kita masuk ke sarana pencucian. Terdiri dari perangkat kerasnya, ya. Perangkat kerasnya ya, sarana mulai dari bagian persiapan, kemudian ada bagian pencuciannya yang terdiri dari 3 bab ya, minimal 3 bab, yaitu pencucian, pembersihan, dan desinfeksi. Kemudian bagian pengeringan atau penirisan. Sedangkan untuk perangkat lunaknya, yaitu air bersih, zat pembersih, bahan penggosok, terakhir desinfektan. Kita lanjut ya. Nah, di sini ini yang disebut model pencucian itu di sini ada 4 tipe. Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang pola model lurus nih, pola model siku, pola model letter U terbalik ya, letter U nih, dan pola model T. Di sini ada tahap-tahapannya nih. Tahap A, B, C, D, dan E. Gimana tahap A? Yaitu scraping, kemudian B, flushing, C, washing, D, tahap sanitizing, yang terakhir baru pengeringan atau penirisan. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah familiar ya. Cuma apakah paham selama ini yang dilakukan? Mudah-mudahan dengan materi bisa lebih paham
sehingga bisa lebih menghayati dalam membersihkan peralatan yang dicuci sehingga tujuan yang diinginkan tercapai. Lanjut ya. Nah, yang tadi teknik pencucian yang A ya, scraping atau membuang sisa kotoran. Itu pasti Bapak Ibu sudah melakukan kan ya. Jadi kalau ada peralatan makanan yang mencuci, pasti ada sisa-sisa tuh ya, sisa-sisa makanan. Pasti Bapak Ibu melakukan namanya bahasa kerennya scraping atau membuang kotoran sisa-sisa makanan, yaitu dengan memisahkan kotoran dari pelatan, kemudian sisa-sisa kotoran tadi dimasukkan ke dalam plastik. Dan yang penting jangan mencuci peralatan yang masih ada banyak sisa makanan. Kemudian yang tahapan yang kedua, yang tadi B ya, yaitu flushing, yaitu prinsip merendam seluruh permukaan alat dengan air. Tujuannya agar kotoran yang menempel mudah untuk dibersihkan. Biasanya penggunaan air panas akan lebih cepat daripada air dingin. Nah, kira-kira apakah tempat Bapak Ibu sudah melakukan seperti ini? Merendam dengan air panas? Kalau sudah, alhamdulillah, minimal telah memenuhi persyaratan nomor 2. Kita lanjut tahap yang ketiga. Nah ini washing atau mencuci peralatan makanan tersebut. Ya. Di sini dalam arti mencuci itu dengan plus ya, dengan sabun atau deterjen. Jadi yang dimaksud mencuci itu plus. Beda kalau kita dulu kebiasaan kita kalau mencuci tangan kan cuci tangan pakai air aja. Ternyata kurang. Mencuci tangan tuh yang benar sekarang dengan air plus sabun atau deterjen. Demikian juga dengan peralatan makanan. Jadi kalau Bapak Ibu mencuci peralatan hanya dengan air, berarti kurang higienis. Ya. Di sini mulai menggosok, melakukan sisa makan dengan deterjen, dapat juga menggunakan sabun atau tapas, menggosok atau jeruk nipis. Kemudian menghindari penggunaan sabun biasa yang tidak melarutkan lemak, karena biasanya sisa-sisa makanan banyak mengandung lemak. Terus perhatikan juga bagian-bagian yang kontak dengan makanan atau kontak dengan tubuh atau bagian yang tidak merata. Seperti yang tadi dibahas oleh pembicara terdahulu, ada peralatan yang halus atau kasar. Itu ternyata berpengaruh pada pencucian ini. Kenapa yang permukaan kasar cenderung tidak dipilih, tidak disarankan? Dikarenakan pada saat dicuci dengan sabun dan digosok-gosok, itu bagian-bagian yang kasar tadi atau yang apalagi yang berbentuk serat-serat halus itu hanya sampai permukaannya saja yang bisa digosok, termasuk terkena deterjen. Sedangkan perlu Bapak Ibu ketahui, serat halus itu kalau menurut kita kan kecil, tapi kalau menurut kuman itu bisa selebar kolam renang ya, menurut dia.
Karena kuman ternyata ukurannya sangat kecil, mengakibatkan kuman-kuman tersebut bisa bersembunyi di serat-serat tadi. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa permukaan yang mengandung serat-serat kasar tidak disarankan atau tidak food grade. Kita lanjut. Tahap keempat, jadi sudah mencuci, sekarang membilas, rinsing. Prinsip dari membilas ini, Bapak Ibu, di sini wajib menggunakan air yang mengalir. Prinsipnya. Kalau Bapak Ibu di tempatnya masih menggunakan bak untuk membilas air, berarti tidak memenuhi prinsip yang umum tadi, yang sama. Artinya pencucian yang Bapak lakukan tanpa air yang mengalir dapat dipastikan tidak memenuhi persyaratan higien sanitasi. Jadi gunakan air yang banyak dan mengalir. Kemudian setiap alat digosok dengan tangan atau kapas dengan sampai terasa kasat ya. Jadi hilang licinnya. Nah, kalau yang ini sebaiknya menggunakan air yang bertekanan. Nah, ini lebih bagus lagi. Jadi air yang mengalirnya ada tekanannya. Biasanya kalau dengan mesin cuci piring tuh airnya bertekanan tuh. Terus panas lagi. Benar-benar sangat ideal. Kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini setelah dibilas baru, jadi udah dibilas bersih kan, tidak keset, secara kasat mata bersih, piring bersih, sendok bersih. Ada lagi tahapan terakhir yang disebut desinfeksi, yaitu dengan direndam dengan air panas atau menggunakan larutan klor aktif, termasuk boleh dengan udara panas atau steam ya, atau juga dengan sinar matahari UV atau UV elektronik, uap panas steam ya, termasuk mesin cuci piring. Prinsip nomor 5 ini istilahnya tahap penutup dari yang tadi 4 tahap sebelumnya. Mengapa ini penting? Ini penting untuk kasus jika peralatan yang dicuci tersebut mencapai ratusan, lebih banyak ya, sehingga untuk meyakinkan bahwa alat peralatan yang kita sudah cuci benar-benar bersih dari kuman. Mas Tommy, dimatiin mic-nya Mas Tommy. Yang terakhir, setelah disanitasi, diberi obat, terakhir baru dikeringkan. Istilah welling ya. Prinsip ini yang biasanya banyak orang awam tidak mengerti, kadang-kadang tidak paham ya. Jadi piring yang sudah bersih atau peralatan makan yang sudah bersih, tiba-tiba jadi kotor. Kenapa?
gara-gara menggunakan kain lap yang tidak bersih untuk mengeringkannya, sehingga jadi mubazir sebetulnya, ya, karena dapat terjadi rekontaminasi. Idealnya menggunakan kain bersih atau steril yang sekali pakai. Apalagi kain tersebut dicuci atau disterilkan dengan autoclave. Jadi untuk tahap pengurangan ini, penggunaan lap ini juga penting. Karena pernah pengalaman kita turun lapangan, saya lihat tuh peralatan sudah dicuci bersih. Di lapnya itu pakai lap yang secara fisiknya warnanya sudah kumat, kan? Karena memang kebaikan orang kita, lap itu kan barang bekas jadi anggapnya. Itu yang sebenarnya logikanya yang terbalik. Idealnya lap inilah yang harus bersih, terus itu sudah steril. Oke, kita lanjut. Maaf Pak, suaranya agak putus-putus ya Pak. Nah, ini. Halo, sudah ya? Biar jelas ya. Nah, ini contoh pencucian di suatu tempat. Ini kayaknya nggak ada di Indonesia nih. Ini di luar negeri kayaknya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah ini masuk pengertian awam atau pengertian higien sanitasi? Ya. Bapak Ibu bisa nilai sendiri nih. Apakah tempat Bapak Ibu seperti ini? Kalau tempat Bapak Ibu rumah makan atau restoran atau jasa boga tempat cuciannya seperti ini, dipastikan pada saat mengurus lekat agak berat nih. Ini biasanya tidak lulus, jadi harus dibenahi dahulu. Ya, ada lagi ini. Wah, ini. Ya, ini yang kondisi ini rawan namanya rekontaminasi ulang. Jadi agak pengertian bersihnya pencuciannya ini yang masih berbentuk awam, secara awam ya. Dan ini dipastikan tidak memenuhi syarat. Nah, ini juga ya, Bapak Ibu bisa lihat kondisi juga. Anggap nih piringnya udah bersih kan, udah secara kasat mata udah bersih lah. Tapi dengan kondisi ini rawan namanya rekontaminasi, atau peralatan yang sudah bersih ini rawan tercemar kembali oleh kuman-kuman yang ada di sekitar sini. Ya. Kenapa? Kalau cuma 1-2 mungkin masih tercover oleh operator, tapi kalau banyak begini, ini yang menjadikan riskan atau risikonya tinggi tercemar atau terkontaminasi kuman-kuman dari sekitar. Nah, ini juga ini sudah mulai lumayan di sini ada apa? Rak-raknya ya. Hanya penempatannya saja ini. Raknya sayang sekali ini sudah ada bersih dicampur sama apa nih, tabung gas. Bapak Ibu tahu nggak kalau tabung gas itu udah jalan-jalan kemana? Ada yang jalan-jalan ke Bali mungkin ya, ada yang jalan-jalan ke pantai. Nah, dari kondisinya ini itu rawan jadi tempat berdiamnya para kuman-kuman.
Nah, ini udah lumayan ya, udah ditata ya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ini sarana seperti ini. Ya, beda sekali kan dengan yang tadi. Artinya di sini sarana sudah terpenuhilah, di mana terjadinya rekontaminasi dari kuman-kuman sekitar dipastikan resikonya kecil. Contoh di sini dindingnya ini sudah full keramik, artinya tidak ada serat-serat yang bisa menjadi tempat berdiamnya kuman. Karena yang pasti dinding ini sudah apa misalnya lapisannya ini ya, tidak kasar lagi. Kemudian di sini tempat cuci piring ini juga sudah food grade, dia menggunakan stainless. Lantainya juga ya, lantainya. Terus yang paling penting di sini apa? Yang paling penting apa ini? Kerannya. Kenapa? Prinsip mencuci itu airnya harus mengalir. Harus mengalir. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nanti sekarang jadi pendiam makanan, bisa aja suatu saat pengen punya usaha sendiri, pengen bikin usaha, ini wajib ya Bapak Ibu. Ini yang disebut kalau dalam usaha ini yang disebut modal kerja, apa ya? Ini yang disebut investasi, barang investasi, bukan ongkos produksi, bukan. Investasi itu biaya yang dikeluarkan awal mulai berproses. Kita lihat lagi. Wah, ini kondisinya ya. Airnya dari atas sudah mengalir. Nah, untuk tes kebersihan, jadi Bapak Ibu bisa melihat secara fisik ya, ada banyak metode ya, bisa dengan cara tepung misalnya ditaburkan ke peralatan, kalau dia lengket berarti tandanya belum bersih. Kemudian butiran garam menjadi lengket pada peralatan. Jadi kalau garam terkena peralatan yang kotor biasanya dia lengket. Adanya tetesan air yang menempel atau tidak pecah pada piring, atau terjadi endapan pada tetesan alkohol, ini bisa menggunakan alkohol, atau bisa juga dengan penciuman piring atau peralatan tadi masih berbau amis, tapi tandanya belum bersih atau terlihat kusam tidak sinar. Ini untuk tes kebersihan peralatan yang sudah dicuci. Untuk jenis bahan pencuci yaitu ada 3, mulai deterjen, sabun, pencuci abrasi. Bisa dilihat di gambar di sini ya. Deterjen, sabun, dan pencuci abrasi. Kemudian di sini jenis-jenis desinfektan mulai dari
hipoklorit atau bahan klor ya, klorit lah istilahnya. Kemudian iodofor yaitu garam antiseptik, kemudian deterjen, yang keempat amphoteric surfaktan, ini juga bisa membunuh sel bakteri. Yang terakhir nomor 5 fenol disinfektan, bisa campuran sol. Untuk penggunaan deterjen atau bahan desinfektan, Bapak Ibu harus hati-hati dalam penggunaannya. Untuk dosis dan tata caranya, Bapak Ibu wajib mengikuti petunjuk yang ada di label label tadi ya, di deterjen atau desinfektan yang Bapak Ibu beli. Penggunaannya agar benar-benar terawasi ya, apalagi digunakan oleh karyawan harus diberikan pemahaman terlebih dulu untuk penggunaan bahan yang dalam hal ini untuk desinfektan, karena ini zat kimia yang dampaknya bisa membahayakan, terutama yang bersifat asam. Sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian, demikian materi dari saya, semoga saja